Saya ke Pak Tahir, lah itu Pak ST, Kepala KSOP Gorontalo. Baik, makasih Pak Moderator. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih. Saya setelah diundang hadir untuk di forum ini. Karena yang demo-demo ini mengarah yang terakhir di KSOP. Saya tidak tahu itu kenapa KSOP bisa muncul di situ. Jadi terus terang aja Pak, saya ini bingung selaku KSOP yang melakukan kegiatan perkapalan itu bingung. Karena kita berpikir begini, barang itu kan yang tadi kita bicara itu kan ilegal. Ilegal itu tidak ditetapkan di sana, tapi nanti terakhir itu ada di pelabuhan. Pertanyaannya, apakah memang saya dikambing hitamkan atau bagaimana? Ini saya tidak, Pak Moderator dan teman-teman semua, kemudian saudara-saudara kita yang hadir pada malam ini perlu kita luruskan. Kemarin itu LSM, dia datang lalu melakukan orasi di sana. Saya bilang, Dek, mari, jangan bikin orasi. Datang menyampaikan aspirasi ke KSOP, kira-kira apa yang dilakukan oleh KSOP. Itu aja kita menuntut itu. Jangan demo salah tempatnya. Nanti dibilang, saya kalau menuntut harga diri Pak. Di kementerian itu udah top di sana. Batu hitam tidak pernah di kementerian, kenal di kementerian. Karena dalam standarisasi penetapan sebagai barang berbahaya itu belum masuk. Belum diatur dalam aturan peraturan Menteri Perhubungan, belum ada. Kok ketika itu jadi ribut di sini? Makanya saya bilang begini Pak Moderator, bagusnya dan saya dalam waktu dekat ini akan saya melakukan forum diskusi khusus teknisnya terkait dengan tugas saya. Karena untuk menempatkan barang itu ilegal itu, KSOP tidak ada punya wewenang di situ. Gak ada. Kalau kita berbicara itu berarti kita bicara ranah hukum orang lain di situ. Saya jadi takut kalau saya bicara tidak pasnya itu tugas saya, nanti jadi itu. Adik-adik dari LSM sampaikan, saya bilang udahlah. Mungkin karena darah mereka masih panas, ya udahlah biar nama saya digaungkan tinggi-tinggi. Dan saya lapor ke Pak Dirjen Perhubungan Laut, Pak, apa sih yang dilakukan oleh kita dari pusat untuk saya punya persoalan itu? Arahnya kau menuntut itu. Lah saya mau menuntut di LSM kan tidak mungkin. Makanya saya ajak mereka datang. Kita bergabung dan kita bicara jangan demo lagi. Nah ada saat itu pernah di demo. Baru demo ini saya tidak ada. Saya mau dinas keluar daerah. Terus saya sampai di bandara udah boarding. Baru saya baca WA begini. Pak KSOP hari ini ada demo di kantor KSOP. Wah, saya bilang ini boarding nih. Nah saya sempat waktu itu telepon ke Pak Kapolsek Pelabuhan. Pak, saya minta tanggung jawab sebagai pengamanan itu ada di pihak keamanan. Tolong di backup anak buah saya yang ada di sana waktu itu. Mereka datang, mereka itu. Saya sampai di Makassar, transit, saya telepon lagi Pak Kapolres. Pak, ini udah ada izin belum? Saya ini bingung, belum pernah adik-adik dari mahasiswa datang lalu menyampaikan aspirasi itu kerja saya ke depan. Karena saya tidak tahu barang ini dari mana ke mana. Maka saya minta ke Pak Kapolres, tolong di backup. Nah ini ada salah satu staf saya, Kasubag Tata Usaha, yang saat itu menerima mereka di sana. Saya bilang, Pak Andrep, kau minta nomor teleponnya, nama orangnya, nanti tunggu saya akan datang, kita akan bicara sama-sama.
demo jalan ada aspirasi yang disampaikan waktu itu. Janjinya bahwa mereka akan melakukan kajian. Setelah ada kajian itu baru mereka menyampaikan ke saya. Tapi kita tunggu sampai sekarang, kita hubungi orangnya, dikasih nomor tapi HP-nya tidak aktif. Nah bagaimana kita mau menyelesaikan persoalan itu? Nah sungguh Pak Moderator, saya ini jadi malu bulan-bulanan. Bukan begini Pak, di intern kita di perhubungan laut seluruh Indonesia itu, sudah dicap saya itu pelaku batu hitam. Udah dicap saya Pak, saya punya harga diri udah di mana? Berarti ujung-ujungnya saya ini ada main uang dengan pelaku-pelaku itu. Ya kan pasti toh. Pasti begitu, kalau berita yang model begitu orang sudah tahu. Oh pakai SOP udah main itu. Tapi kasihan Pak, saya tidak akan meminta harga diri saya. Karena saya berpikir bahwa mereka demo itu mungkin karena masih muda dan segala macam yang memang. Nah ini saya ceritakan mengenai pengenaman barang bahaya. Terkait dengan penanganan barang berbahaya itu, tapi kalau saya bilang batu hitam kita belum kategorikan dalam penanganan berbahaya. Ada standarisasinya, ada kita. Makanya saya bilang ke mereka, coba lakukan kajian itu supaya ini saya akan masukkan dalam peraturan menteri. Untuk menetapkan itu standar terkait dengan batu hitam itu. Nah satu hal yang kita sangat menyesal, ada yang harus saya tarik ke negara terkait dengan pendapatan negara bukan pajak. Itu tidak akan saya lakukan itu. Karena barangnya tidak tahu. Yang diisi adalah batu hitam. Yang kemarin di Surabaya itu yang 5 kontainer. Di manifest barangnya itu ditulis itu GC. Pak Moderator tahu GC. GC itu General Cargo. Kalau General Cargo itu segala macam jenis barang itu ditaruh itu disebut barang campuran itu. Bagaimana KSOP mau? Saya udah melakukan rapat. Waktu kejadian 2 kontainer itu, saya bilang, waduh, saya baru pindah Pak Moderator. Begitu data sih 1 minggu di demo. Saya bilang, waduh, saya nggak pernah tahu barang itu. Batu hitam sampai di sini baru saya tahu Gorontalo itu batu hitam. Makanya saya bilang Pak Moderator, tolong di forum yang ada di sini, nanti kita sama-sama tindak lanjuti untuk mengetahui seperti Pak Yurike sampaikan, kemudian adik kita, Dewa sampaikan itu. Kita tindak lanjuti Pak. Tolong dibantu, saya akan menyampaikan apa adanya sesuai dengan. Jadi ada mekanisme Pak Moderator. Barang itu dia dari sana itu ada sejenis itu kewajiban yang harus disampaikan itu dalam bentuk SI instruction ya. Itu kewajiban seorang ekspedisi untuk menyampaikan bahwa barang itu apa di dalam situ. Karena saya punya tugas juga bicara keselamatan pelayaran aja, tidak bicara barang ilegal, tidak ada. Fungsinya untuk mengawasi keselamatan pelayaran. Nah, terkait dengan batu itu saya lakukan apa? Karena itu masuk dalam kategori barang berbahaya, maka nanti kita akan menempatkan itu dalam kontainer, kemudian ditempatkan dalam palka, ruang kapal itu, untuk menjaga keseimbangan kapal tadi, keselamatan pelayaran tadi. Takutnya kalau barang itu, beratnya itu terus ditaruh itu, kapal bisa terbalik kan? Ya saya mesti hitung, belum ada kecelakaan. Tapi kalau kecelakaan saya dituntut. Nah Pak Moderator, terkait dengan itu yang saya datang terus itu, saya langsung rapatkan dengan seluruh ekspedisi yang melakukan kegiatan itu. Kemudian bersama dengan operator pelayaran, perusahaan pelayaran. Kita sepakat. Saya cuma minta satu aja ya, Anda harus menyampaikan secara jujur. Kalau itu barang A, Anda tulis itu barang A. Tapi jangan barang A, Anda tulis barang B. Nah itu saya pegang itu. Kalau satu kelak Anda lakukan selain daripada itu, maka Anda saya suruh dituntut. Saya suruh tuntut Anda dulu. Semua perusahaan pelayaran itu. JPT yang ada. Kalau ada yang lari dari situ,
Berarti itu kita tuntut. Maka sekarang Pak Moderator, ini kita sudah bisa usut nih. Karena kan tidak udah kesepakatan. Kalau batu hitam dia sampaikan batu hitam. Maksudnya apa supaya dia punya kewajiban membayar pajak untuk negara. Saya bilang Pak, negara itu, pelabuhan itu dibangun di negara, dia buka uang sedikit Pak. Uang itu diambil dari mana? Ini yang kita tarik ini. Yang kita tarik itu dimanfaatkan untuk pembangunan dermaga dan sebagainya. Nah sekarang itu barang itu saya tidak tagih. Satu sisi saya ada lagi ketat ini. Saya suruh mereka, coba kita verifikasi. Saya laporkan kepada Dinas Perhubungan. Pak, ada kebijakan terkait dengan daerah, ada kebijakan terkait dengan saya. Kita sama-sama jalan. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan yang kita anggap itu, saya akan blacklist. Kita blacklist, tidak perlu menunggu lama-lama. Itu yang kita sepakati Pak Moderator. Olehnya itu saya tidak perlu berbicara banyak lagi di sini. Marilah kita tindak lanjuti itu. Tapi nanti forum diskusi itu saya akan hadirkan terkait dengan barang itu. Misalnya kalau barang itu siapa di pelabuhan itu, kau itu punya tugas apa? Sampai semua dengan polisi dan sebagainya. Kita tugas apa, jangan terakhir di pelabuhan ditetapkan barang itu sebagai barang ilegal. Jangan. Malu Pak. Saya jadi malu. Pak Ketua, saya ini yang bangun Tilamuta itu dari nol. Stres waktu itu saya Pak. Gorontalo ini saya bangun Pak. Kalau bicara perhubungan laut, tanya bagaimana itu Tilamuta sampai bisa jalan. Saya bangun dari nol Pak. Dan itu tidak dilupakan saya. Kalau dulu Pak Iwan Bokli tidak akan lupa saya. Segala macam semen dan sebagainya. Saya kasih masuk di sana. Pelabuhan ada kantor tapi tidak ada nama kantor pelabuhan tapi tidak ada pelabuhan di situ. Saya bangun kesepakatan saya dengan Pak Iwan Bokli. Saya tidak tahu jalan-jalan pindah ke Anggrek, balik lagi ke Bitung, balik ke Ambon, balik Ternate, balik Jayapura, dari Jayapura sudah tarik. Nah ini pekerjaan terakhir untuk saya benahi itu. Ternyata ada konflik di sini yang saya. Jadi kalau saya ini dibilang tugas-tugas untuk pembenahan aja itu Pak. Dibenahi. Oleh itu saya butuh dari teman-teman semua, tolong berikan masukan untuk kita benahi itu semua. Dibantu, tolong dibantu ya. Saya pikir dari Ade Dewa, saya pikir Anda sebagai anak muda untuk itu, kita bicara sama-sama untuk membangun di Gorontalo. Barangkali itu Pak Ketua saya tidak bisa bicara banyak-banyak karena tugas saya sampai di situ aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang KSOP tidak punya kewenangan Pak membuka sampai ke dalam kontrak mencocokkan yang dicatat di dokumen. Ya. Kalau barang itu sudah disegel, terus saya buka, terjadi sesuatu yang Pakai mic-nya Pak. Jadi kalau kontainer itu sudah disegel, lalu saya buka, apabila terjadi pengurangan terhadap volume muatan itu maka saya dan itu dibayar berat loh Pak. Saya mau buka gimana? Makanya saya bilang ke teman-teman, kalau Anda curiga untuk itu barang ilegal, catat nomor kontainernya itu. Catat lalu sampaikan ke KSOP, lalu kita mengundang semua yang ada di situ. Kita buka dan kita tidak ada masalah. Tapi kalau KSOP sendiri buka tidak bisa Pak. Tidak. Saya tidak ada punya wewenang di situ, itu pekerjaan orang lain yang ada di situ. Tidak ada. Di satu sisi, itu yang kita sekarang kita semua sistem tertransaksi online semua Pak. Enggak bisa bikin bohong-bohong di situ. Online semua, mau bayar PNBP-nya segala, semua online Pak. Pelayanan sistem online. Jadi tidak ada itu yang dulu-dulu pekerjaan itu sudah tidak ada lagi di kita. Tidak ada Pak. Kenapa sampai dilakukan itu Pak Moderator? Tujuannya untuk kapal itu tidak perlu lama di pelabuhan. Sekarang kan kontainer ratus di bawah itu. Terus saya harus periksa kapan itu kapal mau berangkat. Iya kan? Nah itu. Jadi pertanyaannya wewenang, saya tidak punya wewenang itu. Barangkali begitu. Terima kasih. Ya.